Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Sibuan dan rekan saya Prita Haryana. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri. Pengertian perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Dikutip dari laman sumber.belajar.kemendikbud.go.id, pengertian perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dipasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Sementara dikutip dari buku Perdagangan Internasional tahun 2018 karya Wahauna Dipayana, pengertian perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu. Jenis-jenis perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. 1. Perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Kedua, ada perdagangan multilateral. Pengertian perdagangan internasional lingkup multilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa terikat batasan wilayah sehingga memiliki cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan multilateral dinilai lebih adil, transparan, dan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi. Dan yang ketiga ada perdagangan regional. Pengertian perdagangan regional internasional, lingkup regional adalah sistem dagang yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan yang sama. Sebagai contoh, hubungan dagang antara anggota ASEAN. Faktor pendorong perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. 1. Ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatannya dapat menghemat biaya produksi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Dengan demikian, teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya Indonesia yang mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang jauh lebih maju. Tujuan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain. Kedua, memperluas wilayah pasar perdagangan dengan meningkatkan produksi. Ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. 4. Memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilitasan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. 5. Modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. 6. Membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul, serta mampu mengikuti perkembangan. Manfaat perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional.
1. Mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. 2. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. 3. Mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi kepada beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari pemerintah dan swasta di negara lain. 4. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. 5. Mempermudah dalam memperoleh barang atau produksi yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. 6. Memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. 7. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal dari negara. Hambatan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. 1. Perbedaan nilai mata uang. Pada umumnya, negara eksportir akan meminta pembayaran kepada negara pengimpor menggunakan mata uang negara pengekspor. Apabila nilai mata uang negara eksportir lebih tinggi dari negara importir, hal ini mengakibatkan negara pengimpor harus menambah pengeluarannya. Oleh karena itu, untuk melancarkan proses perdagangan internasional, perlu adanya penetapan mata uang internasional yang diterima oleh negara. Kedua, pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang kebijakan yang diterapkan tersebut menghambat proses perdagangan internasional. Contohnya adalah pembatasan jumlah impor. Negara yang membatasi impor akan membuat negara eksportir kehilangan sedikit peluangnya untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, biaya pajak impor atau ekspor yang tinggi, surat perizinan yang berbelit-belit akan menghambat proses perdagangan internasional. Ketiga, kebijakan lembaga ekonomi internasional atau regional yang mementingkan negara anggotanya organisasi perdagangan internasional, baik regional maupun internasional. Ibarat dua mata pisau, di satu sisi menimbulkan keuntungan, di sisi lain merupakan hambatan. Negara-negara yang terdaftar sebagai anggota organisasi tersebut akan mendapatkan keuntungan tertentu. Sebaliknya, negara-negara yang bukan anggota akan mengalami hambatan. Contohnya, negara yang bukan anggota akan membayar tarif pajak yang lebih. Konflik dan perdagangan apabila kondisi keamanan suatu negara tidak stabil, seperti adanya peperangan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Negara-negara lain akan merasa takut untuk melakukan perdagangan. Akibatnya mereka akan beralih ke negara yang lebih aman. 5. Ada penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri, sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dan pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah harga barang impor naik, sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bersaing, atau karena lebih murah. Karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharap impor barang menjadi turun. Ada kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Selanjutnya ada larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri.
sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Ada premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut countervailing duties. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. Dan yang terakhir ada devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat dari devaluasi ialah harga barang-barang impor menjadi mahal dan harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri. Tujuan devaluasi antara lain memperbesar ekspor, memperkecil impor, dan menambah devisa negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.